Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holil As'ad, NIM 220101-240, kelas 2G. Pada kali ini, saya akan membahas tentang pengertian konstitusi dan sejarah konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yakni constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan ialah membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Secara etimologi, kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme memiliki makna yang sama, namun penggunaan dan penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusional adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus selalu didasarkan kepada konstitusi yang ada. Sementara itu, konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam terminologi fikih siasah, istilah konstitusi dikenal dustur yang pada mulanya diartikan dengan seorang yang memiliki otoritas baik di bidang politik maupun agama. Dustur dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis konvensi maupun yang tertulis konstitusi. Dari berbagai pengertian konstitusi di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Adapun undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. Lassalle dalam bukunya Überverfassungsgesetz membagi pengertian konstitusi dalam dua pengertian, yakni menjadi dua macam. Yang pertama, pengertian sosiologis atau politis konstitusi adalah sintesis faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang membuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Selanjutnya, sejarah konstitusi. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur tentara sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus segera dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ingkar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau disebut PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumusan pada tanggal 22 Juni. Kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945. Ketiga, memilih kedua persiapan kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Keempat, pekerja presiden untuk sementara waktu dibantu oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Dengan terpilihnya presiden dan wakil atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna menjadi sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada, yaitu adanya rakyat, wilayah, kedaulatan, pemerintahan, tujuan negara, dan bentuk negara, yaitu negara kesatuan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.